Mana nih pesan lu buat support teman-teman gua di YouTube ini? Kebanyakan kan gua lihat para istri-istri ini pada jualan online. Kita tuh harus hargai, kita hormati, karena emang jalan ikhtiarnya tuh kayak gini gitu. Kita harus support, ya kasih semangat lah buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Panjak Channel. Kali ini gue nggak cover lagu. Kali ini gue mau nanyain tentang pekerjaan seorang seniman di bidang dekorasi, di bidang apapun, seni lukis, seni apa. Kali ini gue kedatangan temen gue, Bana namanya, dipanggilnya. Nama panjangnya Syahbana Putra. Dia ini seorang dekorasian. Kali ini gue mau tanya sama beliau apa keluhan beliau tentang masalah di pandemi ini. Gue bakal bertanya sama dia semua hal tentang perekonomian, segala macamnya dah. Oke, selamat malam, Bana. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau tanya, Ban, sama lu. Iya. Soal perekonomian lu nih di masa-masa pandemi ini, tanggapan lu apa tentang COVID-19 ini menurut lu? Menurut gua ya di masa pandemi COVID-19 ini ya bisa dibilang kita nggak ada penghasilan gitu. Nggak ada penghasilan. Selama 2 bulan ini acara-acara pesta pernikahan itu udah dibatalin semua gitu. Waduh, berarti repot juga ya kalau misalkan seniman ada pandemi ini ya, Bang ya? Iya. Terus, ya kan kita kan ibaratnya ini kita ini kulit pekerja. Kalau nggak ada acara nikahan ya kita nggak dapat penghasilan. Ditambah lagi ada pandemi begini, dibatalin semua acara-acara. Ya otomatis kita nganggur. Otomatis berarti pengangguran massal ya. Iya. Di dunia seni. Terus pemasukan lu selain di seni nih, misalkan seni kan udah off nih, udah off semuanya. Udah di off semuanya, gimana cara dapat pemasukan uang selain di seni? Ya alhamdulillah lah. Walaupun nggak dari acara-acara pernikahan gitu, seenggaknya gue punya bakat ya bisa bawa mobil. Ya ada lah tarikan-tarikan sedikit mah. Alhamdulillah buat dapur-dapur ngebul mah. Alhamdulillah. Buat anak istri makan, beli susu, beli pampers. Misalkan nih PSBB nih, misalkan dipanjangin waktunya gitu, PSBB misalkan sampai akhir tahun, menurut lu gimana tuh? Setuju atau enggak? Ya kalau emang buat kebaikan dari masyarakatnya sendiri sih, gue sih setuju aja. Gitu. Yang penting masyarakatnya, ya yang pentingin masyarakatnya itu jangan bandel aja sih. Ya nuruti, kalau emang buat kebaikan kita ya diturutin aja lah. Gak usah yang ini kisruh ini dikasih pendapat begini pemerintah kisruh. Bisa ngakuin enggak kan? Yang lagi diomongin. Ya kalau emang buat kebaikan mah ya disetujuin aja. Berdoa aja lah biar cepat kelar. Amin. Biar kita juga bisa kerja seni, juga bisa bekerja lagi. Terus ini kan banyak nih penonton subscriber gue, teman-teman gue yang istilahnya di bidang apapun gitu kan, nggak cuma di bidang seni. Gimana cara lu menyupport keluarga lu dengan pandemi ini, Bang? Cara menyupport keluarga ya paling kita sama istri
ya dimusyawarahin aja, dibicarain lah. Buat pengeluaran kayaknya harus diirit-irit dulu. Nggak usah boros-boros, nggak usah muluk-muluk mau makan ini mau makan itu, yang ada aja lah. Bener. Nggak usah pengeluaran yang besar-besar, apalagi lagi kayak gini kan. Mau pulang kampung aja walaupun nggak diterapin PSBB kayaknya susah ya. Iya, karena duit tabungan habis. Jadi memang kalau pekerja-pekerja seni ini kalau misalkan diterapin PSBB dengan jangka waktu yang panjang bakalan repot juga. Repot banget tuh, pulang kampung susah, dua kendala jadinya ya. Apalagi kalau emang yang punya sampingannya tuh kita cuma bisa bawa mobil. Kalau diterapin PSBB kita nggak bisa kemana-mana kan. Oh iya, kan cuma dekat-dekat doang ya, gini aja gitu. Iya bener, keluar kota nggak bisa. Nggak bisa. Mesti di ini dulu karantina beberapa hari di kota itu kan. Jadinya sekarang sampingan lu supir aja nggak apa istilahnya, kan ada yang banyak tuh yang berdagang apa segala macam, dagang online kan lagi musim banget nih. Oh iya, ya alhamdulillah sih gue punya istri. Ya lumayan tekun juga. Oh alhamdulillah. Jadi dia dari online tuh jalan. Ya alhamdulillah lah, jualan makanan-makanan ringan, makanan siap saji gitu. Jadi sedikitnya adalah pemasukan buat jajan-jajan anaknya. Benar. Tuh ingat teman-teman, kalau udah lagi kayak gini apapun kerjain, jangan pernah nampik. Nampik apa ya? Nampik itu jangan pernah malu gitu. Gengsi istilahnya. Jangan pernah gengsi melakukan hal apapun yang istilahnya membantu perekonomian keluarga gitu. Baik berjualan maupun jadi apa maupun disuruh apa gitu kan. Jangan pernah gengsi lah istilahnya lagi kayak gini Ban ya. Ya gimana nih pesan lu buat support teman-teman gua di YouTube ini? Kebanyakan kan gua lihat para istri-istri ini pada jualan online. Kita tuh harus hargai, kita hormati. Karena emang jalan ikhtiarnya tuh kayak gini gitu. Kita harus support, ya kasih semangat lah buat keluarga. Otomatis kita harus bersyukur banget ya Ban ya. Istilahnya kalau memang punya istri gitu rajin, istilahnya mau bekerja membantu perekonomian ini, kita harus support banget ya Ban ya. Terus menghargai satu sama lain lah, kita saling menghargai. Oke, gitu aja perbincangan gua malam ini bersama Bana. Kalau misalkan di lain waktu kesempatan, kalau ada yang mau nikah segala resepsi apapun, tinggal bilang sama beliau ahlinya dekorasi buat panggung, buat tenda hajatan, buat segala macamnya. Ini sekalian promosi nih. Iya, buat sekalian promosi lo. Aji mumpung gue ya. Aji mumpung. karena gini Ban, kita kan temen gitu kan, itu kita harus saling bantu gitu. Ya. Gitu aja perbincangan gue malam ini bersama Bana. Kalau ada yang mau butuh itu lagi dekorasi, tinggal lihat di deskripsi. Oke, di situ gue cantumin nomor teleponnya atau IG-nya ya nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Tunggu cover gua yang Istanbul Jambak. Ini dia.